kembali Quran dan hadis. Pemahaman isi Quran dan hadis itu harus ada sanad. Rasulullah pernah menegaskan, ya, riwayat Ibnu Majah, inna ummati lan tajtami ala dhalalah fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa alaikum bisawadil ahmad. Hadisnya itu sahih, benar. Qur'annya benar, pemaknaannya ini yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat BSP Pekalongan, baik yang di darat maupun di udara, alhamdulillah pada kesempatan kedua kali bisa berjumpa dengan acara Ngaji Aswaja bersama Habib Hashim Basaiban. Acara yang dilangsungkan setiap hari Kamis dan tentu melalui laman Facebook BSP Pekalongan akan di-upload, dan tentu ini akan menjadi satu hal positif guna keberlangsungan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi warga masyarakat Pekalongan, terkhusus bagi pendengar radio BSP dan juga bagi warga Nahdliyin serta secara umum adalah muslimin muslimat Pekalongan sekitarnya, bahkan seantero Indonesia, bahkan dunia, karena memang Facebook ini diakses oleh seluruh orang di seluruh dunia. Langsung saja sudah hadir di tengah-tengah kita beliau Maulana Habib Hashim yang akan menyampaikan berkaitan dengan khosois yang kedua. Setelah kemarin pertemuan perdana membincangkan khosois pertama, bagaimana menjelaskan tentang 4 sumber rujukan utama dalam berislam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian khosois kedua yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan memahami isi Al-Quran dengan bersandar kepada 3 generasi pertama. Nah, seperti apa agar tidak adanya satu gagal paham atau kemudian ada apa yang disebut dengan pemurnian Islam, tetapi sebenarnya pemurnian Islam yang dimaksud seperti apa? Karena banyak kemudian gerakan-gerakan yang menamakan pemurnian Islam dengan kembali kepada Quran hadis tanpa merujuk kepada ijma dan qiyas dan lain sebagainya, kemudian memahami isi Quran ini secara letterlek atau tekstualis. Ini menarik sekali dan kita langsung dengarkan secara seksama penyampaian Habib Hashim Basaiban, Ngaji Aswaja, khosois kedua, memahami isi Al-Quran bersandar kepada 3 generasi pertama atau 3 generasi awal. Kepadanya dipersilahkan. Monggo Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa radio BSP Bintang 9 Pekalongan yang kami hormati, dan para muslimin muslimat yang kami banggakan, melanjutkan pembahasan khosois Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin sudah disinggung sedikit tentang khosois yang kedua, yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip dalam memahami isi Al-Quran maupun hadis ini harus bersanad, bersandar. Karena istimewa Islam itu adalah sanad, diriwayah. Itu istimewa. Quran bisanya original sampai sekarang itu karena ada sanadnya, ada rawinya, riwayatnya yang mutawatir dan sebagainya. Begitu juga pemahaman isi Quran maupun hadis punya prinsip harus bersandar. Bersandar kepada siapa? Ya kepada saksi hidup Rasulullah, yaitu sahabat.
Kemudian saksi hidup sahabat yaitu tabi'in. Kemudian saksi hidup tabi'in namanya asba'ut tabi'in. Ini ditegaskan Rasulullah dalam sabda beliau riwayat muttafaqun alaih, ya. Khair ummati al-qarnul ladzi yaluni atau khairul qurun qarni, ada yang riwayat begitu. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik umatku adalah kurun pertama yang bersama saya, kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahu. Kemudian kurun yang mengikuti kurun pertama. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengikuti kurun kedua. 3 kurun pertama inilah 300 tahun lah. Satu kurun 100 tahun. 300 tahun pasca Rasulullah sedo. Inilah sebaik-baik kurun. Lah, disinilah Ahlussunnah wal Jamaah mensyaratkan bahwa pemahaman isi Al-Quran maupun hadis harus bersandar kepada 3 kurun pertama. Kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun asba'ut tabi'in. Lah, memang karena pertama ketika Rasulullah masih hidup, apapun problematika langsung menghadap Rasulullah selesai. Nah, langsung menghadap Rasulullah selesai. Ya. Cuman ketika pasca Rasulullah itu inilah, ini para tabi'in maupun asba'ut tabi'in maupun yang lain, ini mulai menjelaskan. Karena ketika Rasulullah masih hidup kan selesai. Ada problem apapun, sowan Rasulullah, diutarakan problemnya, Rasulullah langsung menjawab, memberikan solusi, selesai. Lah, ketika zaman tabi'in inilah, karena tidak semuanya umat Islam pada waktu itu bisa mencerna langsung isi Quran maupun hadis. Dibutuhkan sebuah penjelasan yang detail. Penjelasan. Lah, mulai muncul ulama-ulama mujtahid. Mulai dari Imam Hanafi, lahir tahun 80 Hijriah, beliau menjelaskan isi kandungan Quran maupun hadis tentang masalah syariat dari bab thaharah sampai selesai. Nah, kemudian Imam Hanafi ini murid-muridnya terus menjaga rumusan-rumusan ataupun penjelasan-penjelasan dari Imam Hanafi yang nantinya menjadi madhab Hanafi. Lahir lagi Imam Malik tahun 90 Hijriah. Ya, tahun 90 beliau juga sama dengan Imam Hanafi menjelaskan isi Quran babakan syariat dari mulai thaharah sampai memudahkan umat Islam untuk bisa praktek ibadah, baik ibadah yang mahdhah maupun muamalah maupun yang lainnya. Ini mempermudah yang nantinya menjadi madhab Maliki. Lahir lagi tahun 150 Hijriah. Ya, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini di antara gurunya Imam Malik. Imam Malik di antara gurunya Imam Zuhri. Imam Zuhri di antara gurunya Imam Nafi'. Ya. Imam Nafi' kepada sahabat Abdullah bin Umar, langsung Rasulullah. Ini contoh sanadnya itu, mata rantai gurunya itu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lahir lagi tahun sekitar Imam Ahmad bin Hambal, itu muridnya Imam Syafi'i juga. Ya. Muridnya Imam Syafi'i juga. Ini 164 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal, kisaran itu lahir. Juga menjadi madhab. Imam mujtahid 4 inilah menjadi rujukan, sandaran umat berikutnya dalam memahami isi Quran dan hadis harus bersandar kepada di antara imam 4. Urusan masalah syariat, masalah fikih. Fikih yang terkait dengan fikih. Jadi tidak bisa kok umat Islam sekarang memahami babakan syariat langsung meloncat bypass.
Quran dan hadis. Disinilah kewajiban bermadhab. Wajib. Kalau wajib itu, kalau wajib. Lah kalau yang bypass kan tidak ada riwayatnya, tidak punya riwayat, tidak punya sanad, tidak punya sandaran. Nah, kalau dia mengatakan begitu, kemudian pembuktian riwayatnya siapa? Hadis saja kalau tidak punya sanad, namanya hadis maudhu. Hadis itu kalau tidak punya rawi atau sanad yang mutasil ila Rasulullah, itu hadis maudhu. Kalaupun mutasil itu kualitas rawi maupun sanadnya itu juga dinilai. Kalau yang di bawah standar itu bisa dikatakan dhaif, mursal dan sebagainya. Nah, inilah begitu juga pemahaman tentang isi Quran maupun hadis. Ini penting. Jadi para pemirsa jangan terus terpesona dengan propaganda. Kita back to Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis. Nah, ini harus dijelaskan. Kembali Quran dan hadis. Pemahaman isi Quran dan hadis itu harus ada sanadnya. Harus ada riwayatnya. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi prinsip yang kedua, bahwasanya memahami isi Quran dan hadis harus bersanad, harus bersandar kepada saksi hidup Rasulullah, sahabat, tabi'in, wa asba'u tabi'in. Pada masa inilah yang merumuskan dan menjelaskan secara tertulis dan sebagainya oleh murid-muridnya, yaitu yang mudawan, terkodifikasi, itu imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Ini babakan urusan syariat. Kalau babakan urusan tauhid, keimanan, karena dalam Islam ada 3 pilar, yaitu iman, Islam, ihsan. Istilah lainnya akidah, syariat, tasawuf. Nah, tadi syariat sandarannya adalah imam madhab 4 ini. Tinggal milih. Kalau mayoritas Indonesia itu mayoritas derek madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Yang kedua, babakan urusan tauhid atau keimanan. Ya, muncul pada masa kurun ketiga, yaitu Imam Asy'ari wal Maturidi. Beliaulah yang menjabarkan tauhid yang diajarkan Rasulullah, dijabarkan secara detail dan sebagainya, yaitu Imam Asy'ari. Dibukukan, ya, kitabnya macam-macam, ada yang Al-Ibanah dan sebagainya, dan diperjelas lagi oleh murid-muridnya. Murid-muridnya terkenal, murid-muridnya, pengikutnya terkenal Asy'ariyah. Kemudian satu lagi Imam Maturidi. Itu juga 2 imam babakan urusan tauhid keimanan inilah Imam Asy'ari wal Maturidi. Terkenal pengikutnya namanya Asy'ariyah wal Maturidiyah atau Asy'ariyah Maturidiyah. Dan ini diikuti oleh mayoritas, namanya Syawadul A'dham. Rasulullah pernah menegaskan, ya, riwayat Ibnu Majah, inna ummati lan tajtami' ala dhalalah fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bisawadil a'dham. Sesungguhnya umat saya tidak mungkin sepakat dalam sebuah kesesatan. Fa idza ra'aitumul ikhtilaf, ketika kamu semuanya melihat perbedaan pendapat, maka berpegang teguhlah kepada golongan mayoritas, yaitu apa? Siapa? Asy'ariyah wal Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dan banyak ulama-ulama yang menjelaskan. Contohnya Imam Zabidi kemarin saya terangkan, ya, idza utliqa ahlus sunnah fal murad bihim Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan juga terakhir, ya, konferensi ataupun multaqa ulama dunia di Chechnya, ya, 2016, ya.
itu juga menjelaskan manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya pengikut Imam Asy'ari wal Maturidi. Dan ulama mayoritas semuanya itu ya Asy'ariyah Maturidiyah. Baik ulama tafsir, ya, pengarang mu'alif musannif tafsir, musannif syarah hadis, fikih dan sebagainya, itu mayoritas Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau pejuang-pejuang sebagian Maturidiyah, kayak Ayyubi dan sebagainya, itu Maturidiyah. Sebabnya apa ya? Lah itu mayoritas. Lah Imam Asy'ari wal Maturidi itu mengelaborasi, menjelaskan itu karena mulai muncul firqah-firqah kecil. Ya, Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij dan sebagainya, Jahmiyah dan sebagainya, ini butuh umat dijelaskan secara detail supaya enggak kepencut kepada firqah-firqah kecil, kelompok-kelompok kecil, yaitu Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah dan sebagainya. Karena itulah mendesak Imam Asy'ari menjabarkan itu. Ya, menjabarkan tentang akidah yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi urusan ihsan atau tasawuf. Yang menggagas pertama penjelasan tentang ihsan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan pertama Imam Junaid, membukukan dan sebagainya, yang kemudian dijabarkan lebar oleh murid-muridnya sampai kepada Imam Ghazali. Ini jadi disimpulkan oleh Habibus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari situlah disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis dalam urusan keimanan atau akidah, bersandar mengikuti apa yang dijelaskan oleh Imam Asy'ari wal Maturidi. Dalam urusan syariat atau fikih, mengikuti apa yang dijelaskan oleh di antara Imam 4 dan murid-muridnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalam urusan ihsan tasawuf, mengikuti apa yang dijelaskan oleh Imam Junaid al-Ghazali. Inilah Mbah Hasyim menyimpulkan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini. Lah bahayanya apa? Kalau tidak bersanad, tidak bermadhab. Ya, ada sebuah riwayat. Imam Ahmad meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yahmilu hadzal ilm min kulli khalfin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin. Ya. Itu setiap kurun itu ada yang menjaga risalah agung Rasulullah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terus dijaga. Ya. Ya, harus bersandar kepada ini. Kalau tidak bersandar, model kayak propaganda pemurnian, jargonnya pemurnian Islam. Ya, back to Quran dan sunnah atau hadis. Tapi ternyata kita lihat bukan back to Quran atau back to hadis, back to terjemah Quran, back to terjemah hadis. Ini kan bahaya, tidak melalui jalur riwayat, jalur sanad, jalur madhab, ya, akan memunculkan tahrifal ghalin, pemahaman orang-orang yang ekstrim. Itu sudah terjadi zaman dulu. Orang-orang Khawarij itu kan belajar isi Quran maupun hadis tidak melalui sahabat, tidak melalui tabi'in, dan sebagian besar orang-orang Kufah itu, Irak, ya, orang-orang Kufah itu belajarnya dengan pemahaman yang tekstual. Karena itulah memahaminya menimbulkan pemahaman yang ekstrim, radikal. Ini berbahaya.
dalam suatu komunitas masyarakat. Contoh ayat Quran dan sebagainya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah, maka kafir. Nah, inilah Halal darahnya. ini kan tidak ujuk-ujuk begitu, harus dipahami bagaimana sahabat, tabi'in, para ulama salaf itu menjabarkan ayat ini. Makanya munculnya tauhid, nuduh negara Indonesia tauhid, negara ini tauhid. Ini kan berbahaya, ini berbahaya. Ya, itu memang model kelompok ekstrim itu sudah mulai muncul lah. Nah, memang diawali di Khuwaisirah sampai muncul kelompoknya itu zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib meledak itu, Khawarij sampai menuduh Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kafir. Dianggapnya Khalifah Ali dan Muawiyah ya, ketika kesepakatan dalam sebuah perjanjian dianggap oleh kelompok Khawarij itu tidak berdasar pada hukum Allah, Quran maupun hadis. Langsung divonis faulaika humul kafirun, kafir dan halal darahnya. Jadi karena itulah setelah itu Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan lain sebagainya, Muawiyah dan lain sebagainya, ini target untuk dibunuh karena sudah kafir, halal darahnya. Dan terbunuh. Iya, yang terbunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Allah. Jadi kita harus hati-hati dalam memahami isi Quran maupun hadis, harus cari guru yang benar-benar punya sanad. Yaitu kalau di Indonesia ya para kiai NU. Ini mengatakan tidak ada yang lain, ya. Habaib yang punya sanadnya muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam melalui tadi jalur sanad. Fikihnya di antara imam madhab, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah itu. Ya. Ini harus dipahami oleh panjenengan semuanya. Supaya apa? Tadi tidak terpesona dengan jargon-jargon propaganda kembali ke Quran maupun hadis tapi ternyata tidak punya riwayat. Tur yang dipahami hanya terjemah. Ini tadi yanfauna anhu tahrifal ghalin. Akan terjebak pada pemahaman yang ekstrim. Sama-sama pegang Quran maupun hadis tapi cara memahaminya keliru. Cara memahami yang keliru. Nanti saya contohkan ya. Contohnya apa? Contohnya yang biasa tren di masyarakat ya tentang bid'ah tadi. Ini saya contohkan pemahaman bid'ah. Ini hadis bid'ah itu di Sahih Muslim. Itu Sahih Muslim. Ya, tulisannya Imam Nawawi, karya Imam Nawawi. Di Syarhun Nawawi, syarahnya Sahih Muslim itu karya Imam Nawawi, Syarhun Nawawi ya. Hadis tentang bid'ah itu di Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim. Yang penggalan hadisnya itu fa inna khairul hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik tulisan ataupun barang yang itu kitabullah. Ya, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pituduh yang dibawa baginda Nabi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Saololone perkara sing anyar. Hasil umur muhdatsatuha. Itu muhdatsatuha, perkara yang baru. Seele-ele perkara itu perkara sing anyar. Wa syarrul wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Ini kalau diartikan yang baru, diartikan tekstual, letterlek ya. Setiap yang baru itu sesat. Karena bid'ah itu barang yang baru. Nah, definisinya bid'ah itu ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Ya, sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah.
Kalau diartikan letterlah kan bahaya iki, ekstrim, radikal. Setiap yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah, dan bid'ah itu semuanya sesat. Ini kalau diartikan letterlah, pemahaman ini kan sangat berbahaya. Lah sementara Ahlussunnah wal Jamaah sangat anti pemahaman yang tekstual. Tidak boleh, harus bersana. Bagaimana pemahaman sahabat tentang hadis bid'ah? Ada enggak terangannya? Bagaimana zaman tabi'in? Ternyata kemarin saya sudah sampaikan sedikit dalam Syarah Bukhari, Fathul Bari, itu diterangkan peristiwa Qiyamul Lail, Tarawih. Ya, Khalifah Umar berangkat ke masjid malam Ramadan. Itu melihat sahabat sholat tarawih, Qiyamul Lail, auza'un. Begitu, tidak satu imam. Auza'un. Kemudian setelah rampung, Khalifah Umar mengatakan kepada semua sahabat di masjid, mulai besok yang imam satu, semuanya makmum. Besoknya berangkat ke masjid, melihat sudah tertib dan sebagainya, Khalifah Umar dawuh mengatakan, nikmatil bid'ah hadi, iki loh bid'ah yang nikmat. Jadi perkataan Sayyidina Umar ketika itu dijabarkan lagi oleh Imam Syafi'i. Oleh Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibus Syafi'i karya Imam Ahmad bin Hambal, al-muhdatsatu qismani, mahmudah wa ghairu mahmudah. Sesuatu yang baru itu ada dua. Ada yang mahmudah, terpuji, ada yang mazmumah, yang tercela. Ini dijabarkan lagi oleh Ashabus Syafi'i, di antaranya Imam Abdussalam, Izzuddin Abdussalam, dalam kitab Qawaidul Kubro, al bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada 5. Ono wajibah, ono mandubah, ono makruhah, ono mubahah, ono muharramah. Sesuai dengan ahkamul khamsah. Niki nggih. Lah contoh-contohnya itu tadi sudah pernah banyak saya sampaikan. Contoh zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ketika euforia politik, semua orang ngomong, mengatakan sabda Rasulullah untuk kepentingan politik yang masing-masing. Wah, ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan, waduh ini bahaya. Karena itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz sowan kepada ulama pada waktu itu, Al-Imam Hurmuzi, tolong dibikinkan kerangka metodologi untuk ngecek bahwa ini hadis atau bukan. Luar biasa itu, dibikinkan. Kalau bahasanya itu namanya mustalahul hadis. Ya, untuk ngecek bahwa ini benar-benar hadis atau bukan. Sampai muncul ada hadis sahih, ada mutawatir, ada masyhur, ada hasan, ada sahih li ghairi, ada munqati, ada mu'an'an, ada mu'dhal, ada mursal, ada. Ini luar biasa. Ini zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 90 Hijriah. Ya, ini kan enggak jauh terpaut dengan munculnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini. Nah, disinilah sanad hadis mulai muncul. Ada naqdus sanad, kritik sanad, naqdur rijal, naqdur rawi, macam-macam. Kutubur rijal muncul lagi. Ini bid'ah semuanya. Zaman Nabi tidak ada. Nabi tidak pernah perintah untuk nanti bikin kerangka keilmuan metodologi untuk meneliti hadis, tidak ada. Tidak pernah ada Rasulullah memerintahkan itu. Kira-kira ini kan hal yang baru tapi wajib. Ya, wajib. Zaman Sayyidina Ali, Khalifah Ali. Karena mushaf Utsmani, ya mushaf Utsmani juga termasuk hal yang baru karena tidak pernah perintah. Rasulullah tidak pernah merintah.
Mushaf Utsmani itu belum ada titiknya. Ketika zaman umat pada banyak, ternyata itu umat Islam banyak yang nggak bisa baca Quran. Iki priye? Oh. Ba, ta, ya, nun sama bentuknya, gini semua. Hah? Ora gundul tok, titik ora ono. Titik ora ndak ada ini, Masya Allah. Muncul lagi seorang ulama beristihad, bahasa sekarang berkreasi, untuk membedakan antara ba, ta, sa, ya, nun. Kasih ba titik bawah 1, ta titik 2 atas, sa titik 3. Ini kan hal yang baru. Zaman Nabi tidak ada. Bid'ah lagi. Tapi wajibah. Karena kalau nggak dikasih titik, ini banyak umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Ternyata zaman tabi'in ada perkembangan lagi. Supaya tadi nggak gundul. Tidak gundul. Muncul ulama kreasi istihad harokat. Oh, kalau mengacu pada lisan maupun bibir. Ketika ba, ta, ja, ha, ho, ini bibirnya kebuka, fathah, tanda buka. Ketika bu, tu, su, mu, ini bibirnya kumpul itu bahasa Arabnya dumah, kasih tanda. Ora sak pore iki. Lagi bid'ah lagi ya? Bid'ah lagi nih, bid'ah lagi. Jadi harus bersandar, biriwayah. Kalau tidak itu berbahaya. Tadi akan terjebak pada tahrifal ghalin. Tahrifal ghalin. Wa intihala lil batil, mubtilin. Atau manipulasi pemaknaan. Ya, atau takwilah lil jahl. Wa takwilul jahilin, penakwilan yang orang-orang bodoh. Tidak bisa. Takwil itu harus tidak boleh menyimpang dari ayat-ayat yang qat'i, baik qat'il wurud atau qat'il dilalah. Ini contohnya aja. Ini harus paham, kalau tidak kan orang-orang mereka yang kelompok radikal kan dalil Quran, hadis, terpesona. Padahal hadisnya itu sahih, benar. Qurannya benar, pemaknaannya ini yang keliru. Jadi harus tahu ini ayat Quran, ini hadis sahih, tapi pemaknaannya itu harus kita itu cerdas. Harus bisa memahami kerangka pemahaman Ahlus Sunnah tentang bagaimana memahami ayat Quran maupun hadis. Ini kalau tidak tadi mantuk mendengar orang kok dalil Quran, dalil hadis, Quran hadis, tapi ternyata cara pemaknaannya tidak bersandar kepada tadi. Ini berbahaya. Tapi juga sekarang banyak masanya itu. Ya karena belum paham ya, enggak tahu. Jadi enggak tahu. Dikirain itu apa yang ada di teks hadis dengan pemahaman orang yang menjelaskan itu sama, enggak. Pembuktiannya kalau orang itu mengatakan, kadang dibenturkan, mereka punya propaganda begini. Nabi itu kan mengatakan kullu bid'ah dolalah, semua bid'ah itu sesat. Nabi itu kan wa ma yantiqu anil hawa, enggak pernah salah, maksum. Lah ini ulama-ulama sekarang kok mengatakan bid'ah itu ada 5, ini dari mana? Milih mana, Nabi atau ulama ini? Itu kadang-kadang propagandanya begitu. Ya. Ini milih mana? Kalau ini ulama ini, kiai ini kan bisa salah. Kalau Nabi tidak pernah salah. Ini kan orang awam, pemahaman awam akan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya manduk-manduk. Dan manut. Logikanya yang dibangun begitu. Nah, ketika kita memahami bahwa pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersandar, bermadhab, tanya orang itu, Anda mengatakan Nabi mengatakan semua bid'ah sesat itu dari mana?
kullu bid'atin dhalalah. Itu kan artinya semua bid'ah sesat. Kok bisanya dinerjemahkan begitu dari siapa? Nggak bisa jawab. Nggak bisa dari kamus. Ya lah. Nggak bisa. Harus apa? Istimewa dalam Islam. Itu tradisi istimewa, ilmiah. Itu biriwayat, bisana. Tadi saya jelaskan, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang bid'ah itu bisanat. Pemahaman sahabat bagaimana? Itu yang namanya original, tidak menyimpang. Pemahaman, penerjemahan, pemanaannya tidak menyimpang, harus di cross check karena sahabatlah yang menyaksikan Rasulullah hidup. Rasulullah bersabda, bukan kamu. Ya. Nah, kemudian ini perkataannya Khalifah Umar dijabarkan oleh tabi'in wa asba'ut tabi'in. Wah, biasa. Nah, mereka mencoba membenturkan. Ini kan orang benar ini, tidak benar. Tidak benar. Ini. Jadi itu di antara sisi. Karena Al-Qur'an kalau bahasa sederhananya, Quran maupun hadis, bahasa gampangnya itu masih banyak yang berbentuk padi. Global. Masih mentah. Masih banyak. Ayat-ayat Quran maupun hadis sangat banyak sekali yang masih berbentuk padi. Kalau ini tidak bisa ditelan mentah. Kira-kira kalau telan mentah padi kan nanti timbulnya tadi radikal. Padi kok makan itu kayak pitik nanti ya. Nah, radikal. Ini harus diolah. Yang mengolah siapa? Yang punya otoritas? Ya ulama mustahid. Yaitu 3 qurun pertama ini. Nanti dijabarkan oleh murid-muridnya. Nah, dari inilah karena ayat, kalau bahasa nang ulumul Quran namanya ayatun mutasyabihat. Banyak sekali. Ada ayat yang masih doni, apapun hadis, ada yang masih dalam bentuk umum. Nah, yang menjelaskan terperinci ya ulama. Warathatul anbiya, yaitu sahabat, tabi'in, wa asba'ut tabi'in, dan para pengikutnya. Muncul. Nah, nanti nyambung pada bagaimana memahami perbedaan pendapat. Karena ayatnya tadi berbentuk padi, mutasyabihat, doni, muncul perbedaan pendapat. Hasil istihadnya para ulama dari ayat-ayat yang doni, mutasyabihat inilah namanya kebenaran ijtihadi. Dan karena memahami perbedaan antara ulama-ulama ini tidak pernah saling menyalahkan. Imam Syafi'i kali Imam Ahmad itu perbedaan pendapatnya itu banyak sekali, 1000 lebih. 1000? Tidak pernah saling menyalahkan. Tidak pernah saling menyalahkan. Contoh-contoh ya. Contoh. Imam Syafi'i kali Imam Ahmad. Kalau dalam Hanabilah, kalau tidak salah nih ya, termasuk yang membatalkan wudhu itu canduk. Canduk, bekam, itu termasuk membatalkan wudhu. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tidak. Ketika itu Imam Syafi'i barusan bekam, masih dalam keadaan wudhu, selesai bekam, ngimami sholat. Makmumnya Imam Ahmad bin Hambal, tidak masalah. Padahal keputusan istihadnya Imam Ahmad itu batalkan wudhu. Otomatis kan jane itu Imam Syafi'i batal wudhu nih, tidak masalah. Itulah namanya kebenaran ijtihadi. Kecuali ayat-ayat yang mutlak, ya, mutlak, qot'i dilalah, qot'il wud, ini semuanya sepakat, tidak mungkin beda pendapat.
Dari sinilah Imam Baghdadi ngendikaaken dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq. Ahlus sunnah la yukafiru ba'duhum ba'du. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Walaisa bainahum khilaf yujibu tabarri wa takfir. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama Ahlus sunnah wal jamaah yang menimbulkan at-tabarri wa takfir, tidak tegur sapa maupun mengkafirkan, tidak pernah. Tidak pernah. Monggo. Kalau khilaful a'immah silahkan milih. Ya. Inilah luar biasa penjabaran alamati itu Ahlus sunnah wal jamaah. Ini penting. Tidak seperti yang lain yang model kelompok ekstrem radikal, beda pendapat, akhir syirik, bid'ah, dhalalah finar. Ini kan merusak kerukunan, merusak kerukunan. Model begitu laisa min ahli sunnah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan masih banyak contoh lagi. Nanti mungkin bisa ada pertanyaan dan sebagainya. Kalau Imam bisa tak jawab. Kalau enggak bisa ya PR. Diunjuk Rumin. Nggih, monggo. Monggo diunjuk. Bismillah. Baik, sahabat pendengar Bintang 9 Pekalongan BSP Radio, sudah sangat gamblang dan jelas bagaimana khosois kedua dari pemahaman ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Hasyim Basyaiban, yaitu tentang memahami Al-Quran ini kemudian harus bersandar kepada 3 kurun awal, baik Al-Quran maupun hadis. Yang mana kemudian ini ada keistimewaan yang ada di dalam Islam adalah sanad, ya, riwayat sanad ini yang kemudian berarti keilmihannya atau kemudian kemurnian atau keorisinalitasnya itu sangat terjaga. Namun dari itu masalah-masalah sampai saat ini banyak bermunculan, termasuk kemudian ini sampai lalu pertanyaan langsung muncul, yaitu bagaimana para milenial yang kemudian barangkali ngajinya langsung melalui media sosial karena sekolahnya, kuliahnya juga online, maka akses untuk ngaji dengan kiai atau ustadz atau ulama langsung itu sangat sulit, akhirnya online. Nah, ketika ngaji online, mereka banyak kemudian mengikuti jamaahnya mainstream yang kemudian di media online itu banyak masanya, akhirnya diikuti juga. Nah, kebetulan yang banyak masanya ini kemudian memiliki pemahaman dalam tanda kutip adalah pemurnian Islam itu, yang sedikit-sedikit membid'ahkan, nah, meluruskan milenial agar kemudian mampu memahami Al-Quran, hadis, itu memahami Islam ini dengan bersandar, dengan bersanad itu seperti apa ini? Ini sudah menjadi sebuah fakta ya, fakta di lapangan. Masya Allah. Ya, dari para pemirsa bisa dibantu untuk nge-share, memahamkan kepada saudara. Kalau memang guru di sekolahan, ya dipahamkan. Jadi ada misi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harus dosen maupun guru di sekolah-sekolah itu ada sisipan ruh dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya tersampaikan kepada para anak didik, baik di tingkat SMA, aliyah, SMK, perguruan tinggi. Ini penting supaya apa? Anak didik kita atau generasi milenial kita tidak terinfeksi, terkena virus radikal, terkena virus ekstrim yang bungkusnya itu Quran dan Sunnah. Ini kan bahaya. Jadi mereka itu jargonnya itu pakai ayat Quran maupun hadis, tapi cara pemaknaannya itu ekstrim, radikal. Tadi contohnya pembahasan hadis bid'ah. Entah lagi pembahasan ayat-ayat Quran tentang masalah syirik. Nantinya karena pemahaman tauhidnya sudah tidak pas, akan muncul nuduh orang yang ziarah kubur itu syirik, orang yang bertawasul itu syirik. Ini karena akidahnya sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang butuh
panjenengan para pemirsa itu sebarkan kepada semuanya, tularkan kepada keluarga, karena kalau sudah kena virus ekstrim radikal itu punya sebuah pemikiran yang tadi ya otomatis kaku, keras, dan ekstrim. Beda dengan pemahamannya sudah salah, sesat, syirik, kafir. Ini repot dah. Nanti muncul sebuah stigma, ya, tabdi, tasyrik, takfiri, tafjir, ini bahaya. Itu membahayakan dirinya sendiri. Ketika nanti sampai meninggal kok tidak tobat, bahaya. Membahayakan komunitas masyarakat, menjadi tidak rukun. Karena otomatis orang-orang model begini tidak mungkin toleran terhadap kearifan lokal. Nanti akan kita bahas bagaimana menyikapi sebuah tradisi. Itu bagian dari khosais Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang begini kan otomatis ada tahlilan, ada ngunduh mantu, ada sunatan, khitan, kan tidak ada pada zaman Nabi. Ini bid'ah kabeh, sesat neraka, ini repot ya. Ada nyadran, ada ngupati, ada mitoni, ya, ada rebo wekasan, ini hampir ulang safar, ya. Bahwa itu bid'ah khurafat, repot ini. Mengganggu kerukunan dalam tingkat tatanan sosial di kampung, di desa. Dalam tingkat tatanan sosial negara ini berbahaya, akan merongrong keutuhan negara, akan merongrong dasar negara. Nanti dianggapnya nuduh Pancasila tauhid, Undang-Undang 45 tauhid. Ya repot lah. Ini membahayakan negara. Karena itu ya bisa disampaikan kepada yang lainnya. Ya. Berarti intinya bahwa ngaji aswaja ini adalah salah satu solusi begitu ya, para pemirsa semua, untuk memahamkan kepada para muslimin muslimat, para milenial yang kemudian ngajinya itu memang lebih suka dengan ngaji media sosial. Nah, ini untuk bisa dipahami betul bahwa pemahaman yang radikal itu sangat membahayakan bagi lingkungan keluarganya, lingkungan kecil masyarakatnya, sampai membahayakan bagi negara. Ini adalah hal yang luar biasa. Semoga para pendengar semua, para pemirsa semuanya bisa untuk menyebarkan pemahaman ngaji aswaja oleh Habib Hashim Basyam ini, karena bersama-sama kita ingin memahamkan secara utuh bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga yang tadi kuncinya adalah tidak mengkafirkan, tidak menyalahkan, karena memang bahasa hari ini adalah wasatiyah begitu ya, menjadi Islam yang ada di jalan tengah. Iya, tadi kan sudah sampaikan oleh Imam Baghdadi. Ciri khasnya tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah la yakafiru ba'duhum ba'dha wa laisa bainhum khilaf yujibu tabari wa takfir. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Ya, tadi Imam Ahmad sama Imam Syafi'i beda pendapat, tidak pernah saling menyalahkan. Beda pendapatnya itu 1000 lebih, wakilah 1400. Walaisa bainhum khilaf. Kalaupun ada perbedaan pendapat, tidak pernah saling tidak tegur sapa. Jadi santai saja. Ya? Nanti saja. Orang musuhan. Orang musuhan lapar-laparan. Apa lagi mengkafirkan, tidak mungkin. Ya, ini karena tadi memahami kerangka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, metodologinya itu benar. Lah ini kan repot kalau mudah beda sedikit salah, bid'ah, neraka, ini bahaya. Kafir, syirik, ini kan repot mengatakan. Jadi stigma, justifikasi, apalagi urusan akidah ini berbahaya. Syirik itu kan beda, medeni. Oh syirik itu kan darkil asfal yuk, bahaya. Nah bahaya, kafir, syirik, ini kan berbahaya. Ini, jadi kita harus memahami kerangka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya di antaranya itu khosais yang kedua, ya prinsip yang kedua. Bagaimana kemudian fasilitasi agar para milenial, muslim-muslimat semuanya ini bisa ngaji yang kemudian bersanad itu? Kadang-kadang hari ini mau mencari ngaji yang bersanad itu sulit, meskipun masjid, musola mengadakan pengajian rutin, tapi terkadang juga tidak begitu ngeh dengan ngaji-ngaji rutin di musola, masjid, majelis taklim. Nah. Ya itu tadi orang tua maupun para guru
Ini tanggung jawab orang tua di rumah dan guru-guru di sekolah. Ini harus memantau akidahnya, murid-muridnya maupun anak-anaknya. Jangan sampai tadi terjebak pada pemahaman yang ekstrim radikal, yang mudah menyalahkan. Nah, contohnya umpama masih SMP, SMA, tidak biasa-biasa saja. Ketika masuk perkuliahan, mulai semangat, pingin tahu agama, ketemu dengan kelompok radikal, wah salah, jadi ekstrim. Ini kan bahaya. Jadi ketika mulai semangat muncul pingin tahu agama, ini harus orang tua mengarahkan, para guru mengarahkan, nah, mengarahkan. Kalau yang masih cuek-cuek itu enggak masalah. Dalam arti masalah sih. Masalahnya itu enggak ngaji. Ya. Nah, cuman kan enggak terjebak pada pemahaman ekstrim maupun radikal. Tetapi kalau yang mulai muncul semangat keagamaannya muncul, carinya di medsos itu keliru, itu berbahaya. Ya, berbahaya. Karena itulah ketika teman-teman anak-anak SMA perkuliahan kalau mencari kaitan hukum-hukum maupun yang lainnya itu ya di embel-embel. Umpama tahlil, hukum tahlil menurut NU. Nanti akan keluar NU. Masuk NU kan. Atau dasarnya hukum ini menurut NU akan muncul jawaban-jawaban yang luas, tidak ekstrim. Jadi kasih embel-embel di belakangnya itu NU. Kalau di Indonesia enaknya gitu, simpelnya. Iya. Simpelnya begitu. Baik, Habib Hashim Basyiban, nampaknya luar biasa. Jadi para milenial yang hari ini suka dengan Mbah Google, jadi apapun itu sekarang gurunya itu Mbah Google. Mbah Google. Mbah Google searching begitu kan. Nah, jadi baiknya agar tidak kemudian mengakses situs-situs atau website yang pada radikalisme, di belakang dikasih menurut NU begitu. Menurut PWNU, menurut NU, menurut LBMNU, kan nanti kan muncul hasil-hasil Bahdul Masail. Enak nanti. Baik, Habib Hashim Basyiban, sudah berlangsung kurang lebih ya 45 menit ya. Iya. Hampir 50 menit lah. Tapi 50 menit, kita terasa. akan sedikit memberikan clue untuk pertemuan Kamis mendatang, Khosois yang ketiga, sekaligus kesimpulan ini. Iya. Ya, kesimpulannya tadi ini sangat penting kita pahami prinsip kedua ini diantaranya, karena akan menjawab propaganda yang berkeliaran di medsos maupun yang lain. Akan menjawab itu. Ya, mereka mencoba mengemasnya itu dengan macam-macam logika. Ini prinsip kedua bisa menjawab bahwa kita memahami Ahlussunnah itu memahami isi Quran dengan cara biriwayah, bisanad, dengan bersandar kepada saksi hidup Rasulullah yang tahu benar sabda Rasulullah maupun ayat Quran. Ini lah, mereka yang berpropaganda begitu, mereka itu pemahamannya dengan terjemah, tidak punya riwayat, tidak punya sanad. Kan dalam kajian hadis, pemahaman hadis yang tidak punya sanad namanya hadis maudhu, hadis palsu. Pemahaman pun yang tidak punya sanad itu bisa dikatakan pemahaman yang palsu. Walaupun kemasannya bagus tapi pemahamannya palsu. Inilah yang harus kita garis bawahi. Mungkin itu insya Allah untuk Kamis depan kita akan bahas metode dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini panjang, nanti akan berkenaan dengan bagaimana menyikapi sebuah tradisi, kearifan lokal. Apalagi di bumi Jawa, Nusantara ini banyak kearifan lokal. Bagaimana cara dakwah Rasulullah, bagaimana. Nanti akan kita setting kembali, setback Rasulullah ketika menyikapi tradisi jahiliyah itu, apakah dipangkas semua atau tidak. Inilah yang nanti dipakai oleh para wali songo dakwah di Nusantara. Nah, itu kan karena beliau-beliau melihat sejarah. Rasulullah itu ketika hidup di Mekah, di Madinah kan ketemu dengan tradisi jahiliyah. Apakah semua dipangkas? Nah, bahasanya yang komputer itu di format ulang atau tidak? Ini kan itulah nanti akan kita bahas. Terima kasih. Terima kasih Habib Hashim Basyiban, menarik sekali pembahasan Khosois yang kedua,
tentang bagaimana memahami isi Al-Quran untuk bersanad begitu ya kepada 3 kurun pertama atau kepada salafun sholihin, dan ini menjadi titik tekannya bagaimana kemudian originalitas agama Islam itu benar-benar luar biasa. Dan insya Allah pada kesempatan mendatang kita akan berjumpa lagi untuk membahas berkaitan dengan metode dakwah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentu akan setback kepada cara Rasulullah berdakwah. Tentunya luar biasa karena memang bagaimanapun dakwah merupakan sebuah kewajiban kita semua. Tentu saya Adim mohon undur diri dari apa yang menjadi kajian atau ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Habib Hashim Basaiban kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya. Sampai jumpa Kamis mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.